Perkenalkan lur, nama saya Icang. Dengan quotes hari ini, kemalasan itu sebuah anugerah loh lur. Karena banyak orang sukses di luar sana yang nggak bisa bermalas-malasan. Lanjut dong kita ke sequel film kemarin, apalagi kalau bukan 28 Weeks Later tahun 2007. Cerita di sequel keduanya ini tidak berhubungan dengan film pertamanya lur, di mana film berfokus ke sebuah keluarga yang selamat dari wabah zombie. Sampai akhirnya 28 minggu kemudian seluruh zombie sudah tewas karena kelaparan, dan manusia-manusia yang selamat masih harus dikarantina untuk memulai peradaban yang baru di Inggris. Tapi siapa sangka kekacauan yang tak diduga-duga dan tak diinginkan pun terjadi. Seperti apakah kengerian film keduanya ini? Langsung kita ke requestan tebak-tebakan laknat dari dulurku Ben JRID ya. Obat apa yang nggak bikin sembuh tapi malah bikin sakit? Ayo apa lur, ayo. Jawabannya paracetamol ya. Bukannya pusing hilang malah tambah pusing ya kan. Monggo sekejap. Saat virus Rage sudah mulai mewabah di Inggris dan zombie-zombie berkeliaran mencari mangsa, seorang pria bernama Don dan istrinya Alice bersembunyi di sebuah rumah pedesaan bersama 4 orang lainnya. Alice pun sempat khawatir dengan kondisi kedua anak mereka yang untungnya sedang wisata sekolah ke Espanyola tepat sebelum wabah terjadi, dan hanya bisa berharap mereka tetap aman di sana. Pagi itu mereka pun makan dengan bahan seadanya dalam kondisi semua jendela tertutup rapat agar rumah tetap gelap dan tidak memancing zombie di luar sana. Lalu tak lama kemudian datanglah seseorang yang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah seorang bocil yang mana mereka pun membiarkannya masuk dan juga diberi makan karena dia begitu kelaparan. Bocil itu menceritakan bahwa dia sudah kabur cukup jauh dari kejaran zombie yang akhirnya sampai di pedesaan itu. Semua rumah yang didatanginya kosong dan untungnya dia menemukan rumah Don dan kawan-kawan. Sementara itu ketika salah seorang penghuni mengintip keluar dari celah-celah kayu, tiba-tiba There's others too. How many? Loads. I tried other houses. They were empty. Sam. Ya, zombie-zombie itu melihat si bocil masuk ke dalam rumah dan mereka mulai berdatangan. Satu persatu manusia pun diburu. Bahkan Don dengan terpaksa harus meninggalkan istrinya Alice yang saat itu berusaha menyelamatkan si bocil. Hanya Don dan Jacob saja yang bisa sampai ke perahu. Namun Jacob yang panik karena banyak zombie semakin mendekat. Tanpa sengaja terpeleset jatuh ke sungai dan langsung diserang oleh zombie. Pada akhirnya hanya Donlah seorang diri yang berhasil selamat. Dan inilah 28 minggu kemudian. 15 hari setelah wabah terjadi, daratan Inggris dikarantina. 28 hari kemudian, daratan Inggris hancur oleh virus Rage. 5 minggu kemudian, seluruh zombie sudah tidak menemukan mangsa dan mati akibat kelaparan. 11 minggu kemudian, pasukan NATO atau organisasi militer internasional yang dipimpin Amerika sampai di London. 18 minggu kemudian, daratan Inggris dinyatakan terbebas dari infeksi. Lalu 24 minggu kemudian, pembangunan peradaban manusia di Inggris pun dimulai kembali. Dan sampailah kita di 28 minggu kemudian lur, di mana pasukan tentara NATO telah mengamankan sebagian wilayah London dan kini sudah mengizinkan WNI warga negara Inggris ya yang berada di luar negeri untuk pulang ke sana. Di antara mereka ada 2 anak Don dan Alice, yaitu Tammy dan Andy. Warga-warga yang baru datang juga diperiksa oleh dokter-dokter militer, yang salah satunya adalah Mbak Scarlett. Scarlett yang memeriksa Andy pun melihat warna iris matanya yang berbeda, yaitu hijau dan coklat. Keunikan tersebut adalah faktor keturunan dari ibunya Alice, yang matanya juga berbeda warna dan hanya sedikit manusia seperti ini. Setelah itu mereka pun dibawa dengan kereta menuju zona hijau yang disebut dengan distrik 1.
Di sana orang-orang yang baru datang akan bergabung dengan 15.000 warga lainnya. Di sekeliling distrik 1, sangat banyak tentara yang berjaga dan para warga akan difasilitasi secara layak, seperti air panas, listrik 24 jam, pusat medis, Indomaret, bahkan kafe bar juga ada, Lur. Namun seluruh warga dilarang keras menyeberangi sungai dan meninggalkan zona aman. Karena meskipun semua zombie sudah mati, tapi di luar masih banyak mayat yang belum disingkirkan. Juga tikus dan anjing liar yang bisa menularkan penyakit. You'll be joining 15,000 civilians. It is absolutely forbidden to cross the river and even a pub. Bukan hanya di jalanan, tapi juga banyak tentara yang berjaga di atas gedung. Salah satunya adalah penembak jitu bernama Doyle. Lalu sesampainya kereta di stasiun, Tammy dan Andy pun langsung memeluk ayahnya Don karena sudah lebih dari setengah tahun tidak bertemu dan begitu merindukannya. Mereka bertiga pun menuju salah satu gedung tempat menginap dan di dalam distrik 1 terlihat banyak tentara yang berjaga juga dan CCTV yang tersebar. Sementara itu Don memiliki pekerjaan sebagai petugas seksi yang mengatur segala kebutuhan warga di gedung tersebut dan tentunya dia memiliki kartu akses ke banyak tempat. Sesampainya di unit, Don mengatakan bahwa beberapa bulan lagi mereka akan pindah ke rumah baru, bukan ke rumah yang lama karena berada di luar zona aman. Lalu Tammy dan Andy pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu. Don pun mulai menceritakan kejadian di hari mengenaskan itu. Dari awal ceritanya bener, Lur. Mereka sembunyi di sebuah pondok, zombie datang, orang-orang mulai digigit, ya kan? Nah, tapi di akhir Don berubah ceritanya agar kedua anaknya tidak merasa kecewa dengan ayahnya. Don mengatakan bahwa dirinya melihat Alice digigit dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu beberapa saat kemudian Don yang kembali ke rumah melihat Alice sudah meninggal. Padahal yang sebenarnya kalian sudah tahu ya kan di awal film, Don pergi meninggalkan Alice karena zombie sudah masuk kamar. Don pun sempat menangis karena di dalam hatinya dia begitu merasa bersalah karena meninggalkan Alice begitu saja. I tried to go back. She was already gone. She's running. Got to this. Di lain sisi, Doyle memantau keadaan sekitar, juga aktivitas orang-orang di unit masing-masing bersama rekan-rekannya, termasuk pilot helikopter bernama Flynn. Lalu keesokan paginya, Tammy dan Andy pun nekat melewati penjagaan dan keluar dari zona aman untuk kembali ke rumah lama dan mengambil barang-barang pribadi mereka. Ketika sudah melewati sungai, Doyle yang melihat mereka pun langsung melapor ke pusat jika ada 2 anak yang keluar dari zona aman. Tammy dan Andy pun begitu senang berlari-lari di kota yang kosong karena memang sudah tidak ada zombie lagi, Lur. Mereka berniat mencolong motor kurir pizza biar cepat sampai rumah. Tapi karena tidak ada kuncinya, Tammy pun berniat mencari kunci tersebut di dalam toko. Wah, langsung tercium bau busuk yang begitu menyengat. Bukan hanya dari makanan yang sudah busuk, tapi juga dari mayat kurir yang sudah berupa tengkorak. Setelah mendapatkan kuncinya, mereka pun langsung OTW ke rumah lama yang jaraknya cukup jauh. Sesampainya di sana, Tammy mengambil kunci rumah yang ditaruh di tempat biasa di bawah batu. Jelas mereka pun sempat nostalgia melihat seisi rumah. Lalu setelah mengambil barang-barang pribadi masing-masing, Andy mencari kakaknya sampai ke kamar loteng. Dan di sana dia melihat banyak kaleng-kaleng makanan, juga coretan-coretan di tembok, yang ternyata Alice masih hidup, Lur. Selama ini dia masih bersembunyi di dalam rumahnya yang tentu sangat mengganggu jiwanya. Begitu dia melihat putranya datang, Alice pun langsung memeluknya. Namun pelukannya terlalu kencang hingga menyakiti Andy. Lalu tak lama kemudian Flynn serta beberapa prajurit datang untuk membawa Tammy dan Andy. Begitu pula dengan Alice yang baru ditemukan. Doyle, I got your puppy.
Sesampainya di distrik 1, Alice pun langsung dimandikan dengan Lifebuoy antibakteri dan selanjutnya akan diperiksa oleh Dr. Scarlet. Terlihat ada bekas gigitan di lengan Alice dan ketika ditanya oleh Scarlet bagaimana dia bisa bertahan hidup, apakah dia pernah berkontak langsung dengan zombie, Alice pun hanya mengatakan jika dia ingin bertemu kedua anaknya. Lalu darah Alice pun diambil untuk dijadikan sampel penelitian. Sementara itu Don diberitai bahwa kedua anaknya beserta istrinya sudah ditemukan. Don pun mendatangi Tammy dan Andy yang masih di karantina sementara waktu, yang mana mereka berdua begitu marah karena ayahnya mengaku telah melihat Alice tewas, dan itu artinya Don telah berbohong. Don pun mencoba berkelit, namun mereka sudah tidak mempercayainya lagi dan hanya ingin bertemu dengan sang ibu. I want to see my children. Of course. You said you saw her die. I didn't say that. You did. You said you saw her die. Mum's alive. I want to see her! Di ruangannya Scarlet meneliti darah Alice yang terbukti bahwa dia memang terinfeksi virus Rich karena terlihat jelas virus itu ada di darah dan ludahnya. Namun entah bagaimana Alice tidak berubah menjadi zombie. Scarlet pun berasumsi apakah mungkin kelainan genetik warna iris mata yang berbeda bisa berfungsi sebagai imunitas alami. Scarlet pun melapor ke atasannya yaitu General Stone bahwa jika Alice benar-benar kebal, maka dia sangat-sangat berharga untuk diteliti dan bisa jadi tubuhnya mengandung vaksin atau obat penawar virus. Namun Stone hanya mengizinkan Scarlet melakukan penelitian ketika Alice sudah mati agar tidak beresiko. Di saat yang sama, malam itu diam-diam Don mendatangi Alice yang masih diikat di ruangan khusus. Don begitu rindu dengan istrinya. Dia pun meminta maaf karena saat itu pergi meninggalkan Alice begitu saja. Dan nah ini awalnya ini mereka pun berciuman lur, yang seperti kalian sudah tahu ludah Alice mengandung virus Rich. Dalam waktu singkat, Don pun berubah menjadi zombie dan langsung membunuh Alice dengan sangat brutalnya. Kisah keluarga yang begitu tragis, ya kan lur? Dari sana Don mulai memburu manusia senemunya dan prajurit yang berjaga di dekat sana langsung menjadi korban. Kekacauan tersebut diketahui oleh Stone yang langsung memerintahkan seluruh pasukannya bersiaga dengan senjata dan juga menyatakan itu situasi darurat. Sementara Don menggigit prajurit yang menjaga ruangan karantina tempat Tammy dan Andy berada. Lalu yang terjadi? Everything's fine. Don't worry. We'll be back in a moment. Untungnya Scarlet datang membunuh zombie prajurit tersebut dan segera membawa Tammy juga Andy untuk dievakuasi bersama seluruh warga lainnya ke beberapa ruang pengamanan. Orang-orang pun jelas begitu panik, desek-desekan, dorong-dorongan hingga akhirnya Andy terpisah dari Tammy dan Scarlet. Setelah dikumpulkan ke ruang-ruang pengamanan, pasukan pun menutup pintu demi keamanan mereka dan listrik di semua sektor juga dimatikan, yang mana itu membuat warga semakin panik. Andy! Scarlet! Andy! Just guard the door. Section. Civilian areas. Sector 8, lockdown. Lampu-lampu darurat di sekeliling gedung pun dinyalakan untuk memudahkan penembak jitu termasuk Doyle menemukan zombie Don yang masih berkeliaran. Namun dilalahnya Don berada di sektor tempat Andy berada. Dia berhasil mendobrak pintu dan virus pun langsung menyebar sangat cepat lur ya. Ngeri sumpah bayanginnya. Banyak warga yang terinfeksi, sedangkan yang masih hidup berusaha keluar gedung tersebut. Namun Andy memilih untuk bersembunyi di lubang ventilasi. Cerdas Anda, Dek. Pasukan yang berjaga diperintahkan untuk menembak zombie-zombie saja. Namun karena begitu banyaknya manusia, para prajurit maupun penembak jitu kesulitan membedakan mana yang manusia dan mana yang zombie.
Sampai akhirnya Jenderal Stone membebaskan anak buahnya untuk menembak target karena situasi sudah tidak terkendali dan pembunuhan massal pun terjadi, Lur. Abandon selective targeting. Shoot everything. Targets now. Firm order. Route to everyone at ground level. Sementara itu Scarlett yang sedang bersama Tammy di tempat aman menghimbau para pasukan untuk mencari bocil 12 tahun bernama Andy. Karena Andy yang memiliki kelainan genetika sama seperti ibunya mungkin adalah satu-satunya harapan manusia untuk menemukan vaksin virus Rich. Di lain sisi, Andy yang akan digigit oleh zombie diselamatkan oleh Doyle dan dia pun bersembunyi di suatu gudang dengan beberapa warga lainnya yang alhamdulillahnya di sana juga ada Tammy dan Scarlett. Andy pun memberitahu kakaknya bahwa sekarang ayah mereka telah berubah menjadi zombie. Lalu Scarlett menjelaskan 3 tahapan saat situasi darurat. Pertama adalah bunuh yang terinfeksi, kedua adalah karantina, dan ketiga jika karantina gagal, maka solusi terakhir adalah pembasmian tidak pandang bulu manusia ataupun zombie. Tak lama kemudian Doyle yang juga ada di gedung tersebut pun datang dan akan menyelamatkan orang-orang di sana karena Doyle tidak mau mengikuti perintah yang sangat keji tersebut. Step 3, extermination. Now they won't stop until... Right now it's dark out there. Snipers can't see you through... Look, you guys do what you want, but I'm gonna get the fuck out of here. You can run back. Watch her. You guys, look at me and only me, okay? Perlahan-lahan mereka semua menyisiri kota yang sudah penuh dengan zombie. Doyle juga terus berkomunikasi dengan sahabatnya Flynn menggunakan frekuensi privat agar tidak diketahui siapapun. Lalu Flynn pun memberitahu bahwa markas pusat telah memerintahkan pasukan udara untuk membumi hanguskan distrik 1 demi menghentikan penyebaran virus yang tak terkendali. Flynn pun meminta Doyle segera pergi dari sana sebelum mati terbakar, juga memberitahu titik lokasi penjemputan yang aman. Setelah itu Doyle meminta semua orang untuk kabur saat itu juga dengan berlari namun tetap berhati-hati. Lalu yang terjadi? Ya, beberapa dari mereka tewas ditembak oleh prajurit di atas gedung, Lur. Dan Scarlett juga tertembak di kakinya. Doyle tahu bahwa yang menembak bukanlah seorang penembak jitu. Maka dari itu dia meminta salah satu pria, sebut saja dia Paijo, untuk berlari zigzag menyeberang jalan agar prajurit itu terpancing dan Doyle bisa menembaknya. Namun Paijo menolak karena takut mati, yang akhirnya Andy pun langsung mengambil alih tugas tersebut. Dan saat sudah aman, Andy sempat melihat zombie ayahnya di kejauhan yang tiba-tiba menghilang entah kemana. Setelah itu mereka melewati pagar pembatas, masuk ke lorong bawah tanah untuk menuju ke sungai. Di saat yang sama, pesawat-pesawat militer sudah menyebarkan cairan-cairan mudah terbakar di seluruh distrik 1 dan pembumi hangusan pun dilakukan. Meski distrik 1 sudah dihancurkan, namun tetap saja ada beberapa zombie yang berhasil lolos dan menyeberangi zona aman, termasuk Don. Sementara itu Doyle, Scarlett, Andy, Tammy, dan Paijo terus berjalan menjauh dari distrik 1, yang akhirnya mereka beristirahat di sebuah taman bermain sesuai lokasi penjemputan yang dikatakan oleh Flynn. Setelah luka tembaknya diobati dengan alat medis seadanya, Scarlett pun ngobrol-ngobrol dengan Doyle lalu memberitahu bahwa ibu dari Tammy dan Andy memiliki darah spesial yang dia yakini bisa menjadi kekebalan alami pada virus Rich, dan mungkin kedua anaknya juga memiliki darah tersebut. Maka dari itu Scarlett mengatakan jika nyawa kedua anak itu lebih berharga dari nyawa siapapun. Tak lama kemudian Flynn menghubungi Doyle dan bersyukur alhamdulillah karena dia masih selamat. Sebentar lagi Flynn akan sampai, namun dia meminta Doyle tetap waspada karena masih banyak zombie yang berhasil lolos dari ledakan.
Dan bener aja lur, sekawanan zombie sudah terlihat di dekat area tersebut. Setelah itu Flynn pun datang. Doyle memintanya untuk membawa kedua anak di sana terlebih dahulu. Tapi Flynn hanya mau menyelamatkan Doyle saja karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu tiba-tiba Paijo yang panik karena zombie semakin mendekat berusaha naik ke atas helikopter dan gara-gara Paijo tok pokoknya lah kekacauan pun akhirnya terjadi. Banyak zombie yang tewas terpotong baling-baling dan Paijo juga tewas terjatuh. Sementara Doyle dan yang lainnya berusaha kabur dari zombie-zombie yang masih selamat. Flynn pun meminta Doyle pergi ke stadion Wembley, namun dia tetap akan menyelamatkan Doyle saja. Lalu tiba-tiba saat OTW ke stadion, terlihat gas beracun yang dikeluarkan oleh para prajurit untuk membunuh zombie. Dan mereka pun segera masuk ke dalam mobil untuk berlindung. Get the bits! Seluruh zombie mati akibat gas beracun. Namun sayang mereka tidak bisa kabur begitu saja dari 3 prajurit yang mendekat karena mobil bisa-bisanya mogok dong. Mau tidak mau Doyle pun akhirnya mengorbankan diri demi masa depan umat manusia. Dia keluar dari mobil lalu mendorongnya hingga mesin pun menyala kembali dan Pop the clutch when I tell you, okay? You get them to the stadium. sepanjang perjalanan ke stadion bukan hanya harus menghindari gas beracun yang menutupi pandangan, tapi mereka juga harus menghindari tembakan helikopter. Dan untuk sementara mereka pun bersembunyi ke stasiun bawah tanah. Karena situasi begitu gelap, Scarlett pun memandu mereka dengan night vision dari senjata Doyle. Andy dan Tammy sempat menginjak tumpukan mayat sampai akhirnya mereka pun terjatuh. Ternyata zombie Don ada di bawah sana dan Scarlett pun dibunuh secara brutal. Berbekal teropong night vision yang terlepas, Tammy terus mencari di manakah adiknya berada. Sementara itu Andy yang berjalan sendirian di dekat kereta tiba-tiba didatangi oleh Don yang langsung menyerang dan menggigitnya. Lalu yang terjadi? Setelah Don tewas, ternyata dugaan Scarlett benar. Andy kebal dengan virus Rage sama seperti ibunya, meskipun virus tersebut ada di dalam tubuhnya. Kakak beradik ini pun akhirnya berjalan masuk ke tengah-tengah lapangan stadion Wembley yang rumputnya sudah tinggi. Gak layak lah buat latihan timnasnya Inggris ya kan lur? Di sana Flynn sudah menunggu. Dia langsung menodongkan senjata dan bertanya di manakah Doyle berada. Namun Tammy mengatakan jika sekarang hanya tersisa mereka berdua. Dan Flynn yang iba pun akhirnya membawa mereka pergi dari sana. Sesuai arahan dari Doyle, Flynn membawa mereka melintasi Selat Inggris dan keluar dari Inggris. Lalu kita diperlihatkan banyaknya kekacauan yang terjadi di dalam kota. "28 hari setelah Andy dan Tammy diselamatkan, terlihat helikopter Flynn yang sudah hancur. Lalu terdengar seseorang dengan aksen Perancis di radio Flynn yang meminta bantuan. Di akhir film, terlihat banyak kawanan zombie bermunculan dari stasiun bawah tanah menuju Menara Eiffel. Itu artinya virus zombie rage sudah menyebar hingga ke Paris, bahkan mungkin ke seluruh Eropa, lur. We need your help. Can you hear me? Hello, can you hear me?
Buyar. Nah, apa yang terjadi di akhir film? Tidak ada yang tahu pasti, Lur. Hanya Pak Sutradara yang tahu. Tapi mari kita berasumsi. Bisa jadi saat OTW terbang karena mereka berhasil selamat, Tammy dan Andy pun berpelukan. Yang mana mungkin ada goresan luka di tubuh Tammy dan darah Andy masuk ke dalamnya. Karena bisa jadi yang kebal hanyalah Andy ya kan, sedangkan Tammy tidak. Kekacauan terjadi, helikopter jatuh, dan Tammy juga Flynn yang sudah berubah jadi zombie langsung menyebarkan virus ke warga Perancis. Atau kemungkinan kedua, mereka selamat sampai Perancis, Andy dijadikan bahan penelitian oleh NATO. Tapi entah bagaimana kecelakaan terjadi saat proses penelitian. Darah Andy masuk ke tubuh orang lain dan virus pun menyebar. Bisa jadi juga, ya kan Lur? Coba tulis teori kalian di bawah. Siapa tahu ada yang lebih logis, ya kan? Dan setelah 17 tahun fans menunggu kelanjutannya, sudah dipastikan akan ada sequel ketiga, meskipun masih dalam tahap pengembangan ya Lur. Dan rumornya Om Cillian Murphy akan main lagi. Itu artinya sutradara akan melanjutkan dari film yang pertama. Apakah namanya 28 Months Later, Years Later, atau Centuries Later? Nggak tahu deh Lur ya. Jadi kita tunggu aja bagaimana nanti keseruan film ketiganya ya kan. Assalamualaikum.